Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Biokimia Pangan untuk program studi Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Unwaha Jombang. Topik kita kali ini adalah lipid, atau mungkin ada yang nyebut juga lipida, atau mungkin juga ada yang mengenalnya dengan sebutan lemak. Ini kita lihat di gambar, ini menggiurkan sekali ya. Ada burger, terus kemudian ada kentang goreng dan lain sebagainya. Kentang gorengnya digoreng pakai minyak. Ini dipanggangnya pakai mentega. Menggiurkan sekali ya, enak sekali ya. Nah, ternyata minyak dan mentega itu adalah salah satu bentuk lipid. Topik kita kali ini akan membahas tentang lipid. Entah itu pengertiannya, jenisnya, fungsinya, kemudian karena ini biokimia, otomatis kita juga harus tahu strukturnya seperti apa, tata namanya bagaimana, dan reaksi-reaksi kimia yang berlangsung untuk senyawa lipid begitu ya. Oke, langsung saja. Kita langsung menuju ke, nah ini nih yang akan kita bahas. Pengertian lipid ya, lemak atau lipid, kemudian klasifikasi dan nomenklaturnya, strukturnya bagaimana, fungsinya, dan oke langsung saja. Yang pertama adalah pengertiannya ya, lipid itu berasal dari kata lipos, dari bahasa Yunani yang berarti lemak. Jadi lipid itu ya sama dengan lemak, cuma kalau lipid adalah bahasa Yunani, kalau lemak itu adalah bahasa Indonesianya ya. Nah, apa sih sebenarnya lipid itu? Ternyata lipid atau lemak adalah senyawa organik yang terdapat di alam dan sukar larut dalam air. Jadi lemak itu adalah senyawa organik ya, karena memang diproduksi oleh makhluk hidup dan adanya juga di makhluk hidup berfungsi untuk mendukung kelangsungan makhluk hidup yang terdapat di alam ya, karena ada di dalam makhluk hidup. Sukar larut dalam air. Kalau sukar larut dalam air berarti larutnya dalam pelarut organik nonpolar ya, misalnya hidrokarbon atau ether. Kalau kita sering masak ya, minyak itu tidak pernah bisa bersatu dengan air gitu, karena memang lipid itu tidak larut dalam air. Bisa sih larut dalam air, tapi harus dengan cara tertentu, metode tertentu, misalnya harus melalui pemanasan dengan suhu tertentu sehingga lemak itu strukturnya akan terpecah sehingga bisa dimasuki oleh molekul air. Kemudian ini sifat fisik dari lipid. Yang pertama, lipid merupakan makromolekul dengan jenis senyawaan yang beragam. Iya, ini termasuk makromolekul karena dia tersusun dari banyak sekali struktur kimianya tuh sangat kompleks begitu ya. Oleh karena itu, lemak ini, lipid ini, dia itu bisa dirubah menjadi energi yang jauh lebih banyak dibandingkan jenis makromolekul yang lain seperti karbohidrat maupun protein. Ya itu tadi, karena memang dia tersusun dari makromolekul yang banyak sekali jenisnya. Yang termasuk di dalam lipid nih ya, saya contohkan minyak. Jadi lipid itu memang identik dengan minyak ya, atau nggak gitu lemak. Termasuk dalam kelompok lipid adalah lemak, minyak, steroid, dan wax. Wax itu lilin, termasuk lilin. Nah, ini adalah lemak pada daging hewan. Terus kemudian berbagai senyawaan ini dikategorikan ke dalam kelompok lipid bukan karena kemiripan struktur kimia, tapi karena kemiripan sifat fisik. Jadi sifat fisiknya saja yang sama sehingga mereka dikelompokkan dalam satu kelompok lipid. Sifat fisik apa saja? Yang pertama adalah sukar larut di dalam air. Ini ya contohnya air dengan minyak yang tidak pernah bisa bersatu. Kalau dalam iklan Indomie itu minyak dan air tidak bisa bersatu kecuali dalam semangkuk Indomie, katanya begitu ya kalau iklan. Kemudian yang kedua adalah larut dalam pelarut nonpolar seperti ether dan kloroform. Nah, ether dan kloroform ini adalah salah satu senyawa hidrokarbon. Jenis lipid berdasarkan asalnya. Nah, lipid atau lemak ini kan bisa kita temukan di alam. Dan di alam itu ada dari kelompok tumbuh-tumbuhan dan ada dari kelompok hewan. Dan kedua jenis ini memiliki sumber lemak sendiri-sendiri. Jadi ada yang namanya lemak atau lipid nabati dan ada yang namanya lipid hewani. Kalau lipid nabati adalah lemak yang dikandung oleh tumbuh-tumbuhan, contohnya alpukat, durian, dan lain-lain. Lemak alam ini terbentuk dari gliserol dan asam-asam lemak yang tidak jenuh. Kita sering menemukan lemak nabati ini di dalam buah-buahan ya, atau nggak gitu biji-bijian kayak semacam kacang, kemudian kelompok kacang-kacangan itu banyak sekali lemaknya, termasuk juga buah-buahan seperti alpukat dan durian. Jadi kalau
ada yang bilang kolesterolnya lagi tinggi, jangan coba-coba untuk makan buah alpukat atau durian ya, karena memang jenis lemaknya sangat tinggi. Yang kedua adalah dari kelompok hewani. Kalau lipid hewani ini adalah lemak yang dikandung oleh hewan. Contohnya lemak yang terdapat dalam daging, telur, ikan, dan lain-lain. Lipid hewani ini mengandung kolesterol, sedangkan lipid nabati mengandung fitosterol. Ini beda ya, karena kadar asam lemaknya itu yang berbeda. Nah, kadar lemak tidak jenuh dalam lipid hewani lebih kecil dibandingkan lipid nabati. Lipid hewani cenderung berbentuk padat pada suhu kamar, sedangkan lipid nabati cenderung berbentuk cair. Yang selanjutnya, kalau jenis lipid berdasarkan struktur, berarti kita lihat strukturnya itu apakah dia tersusun dari lemak yang sederhana dengan struktur yang sederhana, ataukah dia terbentuk dari senyawa yang kompleks. Jadi ada dua jenis berdasarkan strukturnya, yaitu lemak sederhana, lipid sederhana ataupun lipid kompleks. Lipid sederhana adalah ester dari asam lemak dengan berbagai jenis alkohol. Lipid sederhana ini dibedakan menjadi lemak atau fat ya, minyak, kemudian lilin atau wax. Jadi yang pertama, lemak adalah ester dari asam-asam lemak dengan gliserol. Minyak ini merupakan bentuk liquid dari lemak. Jadi kalau lemak itu dia berada di bentuk padat, sedangkan minyak ini adalah bentuk liquid atau cairnya. Kemudian lilin adalah ester dari asam lemak dengan monoalkohol yang berbobot molekul tinggi. Jadi ini ada kesalahan ya. Jadi memang kalau lipid sederhana itu hanya gabungan dari asam lemak dengan gliserol sederhana, dan mungkin ada gabungan dari ester dan beberapa alkohol begitu. Sedangkan lipid kompleks itu dibentuk oleh ester dari asam-asam lemak dan alkohol. Lipid kompleks juga mengandung gugus molekul lain, misalnya glikolipid. Itu adalah lipid yang terdiri dari asam lemak, sphingosine, dan karbohidrat. Contoh lain dari lipid kompleks adalah sulfolipid. Berarti ini ada kelompok sulfurnya, ada aminolipid. Berarti ada gabungan dari proteinnya dan juga lipoprotein. Kalau aminolipid ini lebih ke protein yang lebih sederhana ya, amina ya. Sedangkan lipoprotein ini berarti protein yang kompleks yang dia berikatan atau bergabung dengan lipid yang kompleks pula. Nah, ini adalah beberapa contoh dari lipid yang sederhana ya. Ini rantainya lebih sedikit. Jadi ada kelompoknya rantai hidrokarbon dengan dia akan berikatan dengan gugus karboksil ini. Kita lihat ini strukturnya lebih sederhana. Ini adalah asam lemak ya, karena kalau dalam saluran cerna, lemak itu nanti oleh enzim-enzim penghancur lemak, dia akan berubah menjadi asam lemak dan gliserol. Sedangkan ini adalah triasil gliserol, ini juga komponennya sederhana. Dia bisa kita temukan di dalam membran sel. Kemudian untuk contoh yang lipid kompleks itu adalah fosfolipid. Fosfolipid ini kita juga bisa temukan di dalam struktur membran sel. Dia komponennya sangat banyak. Jadi selain rantai hidrokarbon, di sini juga ada gugus karboksil dan juga ada beberapa ester dari alkohol. Jadi memang banyak sekali. Dia memang tersusun oleh banyak kelompok begitu, sehingga dia disebutnya dengan lipid kompleks. Sedangkan berdasarkan struktur kimia, lipid adalah ester gliserida dengan jumlah atom lebih dari 10 yang berbentuk dari reaksi esterifikasi antara asam lemak dan gliserol. Selain itu, ester gliserida membentuk lemak dan minyak. Struktur asam lemak dan gliserol pada senyawa lipid adalah sebagai berikut. Ini ya, asam lemak dan gliserol. Jadi ini adalah kalau berdasarkan struktur kimia itu ada yang namanya asam lemak dengan atom C lebih dari 10. Atom C-nya lebih dari 10, dan ada juga gliserol. Jadi kalau memang struktur sederhana dari lemak itu adalah gabungan dari asam lemak dan juga gliserol. Sedangkan berdasarkan struktur trigliserida, lipid itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu lemak dan minyak. Jadi sebenarnya lemak dan minyak itu beda ya. Kalau minyak itu memang kelompok dari lemak, tapi kelompoknya lemak ada banyak sekali. Lemak, ini lemak ya, bukan emak ya. Lemak dan minyak tergolong senyawa trigliserida atau trigliserol, yang berarti senyawa yang memiliki 3 gliserol. Jadi memang tersusun dari 3 gliserol. 3 gugus hidroksida dari gliserol ini dapat diubah dengan sejenis sisa asam atau berbagai jenis sisa asam. Nah, pada gambar ini rantai hidrokarbon 1, 2, dan 3 yang dimaksud adalah jumlah atomnya lebih dari 3 sampai 23. Tetapi paling umum dijumpai adalah 15 atau 17 rantai karbon.
lemak yang terbentuk dari asam karboksilat sejenis, berarti asam karboksilatnya itu sama ya antara rantai 1, rantai 2, dan rantai 3 itu disebut dengan lemak sederhana. Dan jika terbentuk dari 2 atau 3 jenis asam karboksilat disebut dengan lemak campuran begitu. Untuk penamaan lemak ini saya singkat saja. Saya harap teman-teman juga bisa proaktif untuk mencari contoh-contoh yang lain yang bisa ditemukan di banyak buku maupun sumber online ya. Penamaan lemak itu dimulai dengan kata gliseril yang diikuti nama asam lemaknya. Misalnya ini ya, ini nama asam lemaknya adalah tristearat, berarti namanya nanti gliseril tristearat. Penamaan dari lemak dan minyak sering diberikan sesuai dengan asam lemak pembentuknya. Contohnya, tristearin dari gliserol dan tristearat, dan tripalmitin dari gliserol dari tripalmiat. Jadi memang nama asam lemaknya itu akan berpengaruh terhadap penamaan lemak. Selain itu, minyak dan lemak dapat juga diberi nama dengan cara yang biasa dipakai untuk penamaan suatu ester. Contoh yaitu gliseril tristearat dan gliseril tripalmitat begini ya. Jadi memang kelompoknya ini misalnya ya, kelompok gliseril tripalmitat itu terbentuk dari asam gliseril, terbentuk dari gliserol dan asam lemak yang disebut asam palmitat. Jadi namanya gliseril tripalmitat karena ada 3 jenis asam palmitat. Terus kemudian ini gliseril tristearat ini karena tersusun dari 1 gliserol, kemudian dan tersusun atas 3 asam stearat, 3 asam lemak stearat, sehingga kita sebutnya gliseril tristearat atau nama dagangnya disebut dengan tristearin begitu ya. Jadi memang ada nama ilmiah, ada juga nama dagang. Nama dagang ini digunakan untuk mempermudah komunikasi begitu. Tapi lemak dan minyak itu berbeda ternyata ya. Kalau ini kita lihat di slide, ini adalah perbedaan lemak dan minyak. Jadi lemak dan minyak itu dibedakan dari sifat fisiknya, sifat kimianya ya, yaitu dari asal pembentuknya, kemudian asam lemaknya, esensialnya, bentuk dalam wujud gambar, dan titik ininya. Jadi bisa lihat di dalam tabel. Ini adalah tabel perbedaan lemak dan minyak, di mana kalau lemak itu asalnya dari hewan, sedangkan minyak dari tumbuhan ya, karena memang minyak itu dari kelapa sawit. Kemudian asam lemaknya, kalau lemak itu jenuh dan minyak tidak jenuh, jadi bisa dilihat ini adalah perbedaan dari lemak dan minyak secara umum. Ini untuk penamaan lemak ya. Dalam penamaan suatu senyawa lemak memiliki suatu aturan. Jadi aturannya seperti ini. Tadi ini hampir sama ya seperti dengan slide yang ada di sebelumnya, bahwa nama pada lemak diawali dengan kata gliserol atau gliselir. Nama pada lemak diakhiri dengan nama asam lemak yang menyusun lemak tersebut. Jadi ini hanya beda aja sih. Kemudian pada lemak sederhana, nama asam lemak diberi awalan tri dan akhiran at atau ing. Contoh adalah asam palmiat, asam beristat. Pada lemak majemuk, nama asam lemak diurutkan sesuai abjad dalam bahasa Inggris dan nama tiap asam lemaknya diberi akhiran o. Kecuali asam lemak terakhir diberi akhiran at atau ing. Contohnya adalah gliseroleurolinoleo. Oke, yang selanjutnya ini adalah jenis reaksi kimia pada lipid. Jadi karena lipid ini adalah salah satu makromolekul ya, ini adalah salah satu komponen kompleks penyusun makhluk hidup. Jadi di dalamnya itu terdapat banyak reaksi kimia. Ada 3 reaksi yang bisa terjadi pada lipid. Yang pertama adalah reaksi pembentukan atau hidrolisis. Yang kedua adalah reaksi saponifikasi atau penyabunan, dan yang ketiga adalah reaksi hidrogenasi. Langsung saja kita ke reaksi kimia yang pertama, yaitu reaksi pembentukan hidrolisis. Ini adalah 2 reaksi yang saling berkebalikan ya. Kalau hidrolisis itu berarti penghancuran lemak dengan adanya bantuan molekul air, sedangkan pembentukannya adalah dibentuk dari asam lemak dan juga gliserol. Nanti hasilnya berupa lemak dan air. Nah, jadi kalau reaksi pembentukan lemak itu disebut dengan esterifikasi, sedangkan reaksi hidrolisis ini adalah proses penghancuran lemak begitu ya. Contoh dari reaksi pembentukan lipid dan reaksi hidrolisis lipid adalah pembuatan gliserol tripalmitin dan pembuatan gliserol laurolinoleolinolenat, dan gambar struktur kimianya adalah sebagai berikut ya, bisa kita lihat. Kalau pembuatan gliserol tripalmitin itu terbuat dari 3 asam palmitat, yang kemudian dia bereaksi, ini adalah asam lemak dan ini adalah gliserolnya, sehingga akan membentuk gliserol tripalmitin. Disebut tripalmitin karena memang ada 3 asam lemak, yaitu 3 asam palmitat. Nanti hasilnya adalah gliserol tripalmitin dan juga 3H2O.
Kemudian yang selanjutnya adalah pembuatan gliserol, lauro, lino, leo, lino, lenat. Namanya memang panjang. Lanjut ya, untuk reaksi kimia yang kedua adalah reaksi saponifikasi atau penyabunan. Reaksi saponifikasi atau penyabunan adalah campuran lemak dan basa kuat yang menghasilkan sabun atau garam lemak dengan gliserol. Reaksi kimia dari reaksi saponifikasi adalah sebagai berikut. Jadi lemak ditambahkan dengan garam basa kuat, maka akan menghasilkan garam lemak atau sabun dan juga gliserol. Jadi sabun-sabun yang kita gunakan untuk mandi itu adalah campuran dari lemak dan basa kuat sehingga akan membentuk padatan begitu ya, yang disebut dengan garam lemak atau sabun dan juga gliserol. Nah, sabun dibagi menjadi dua jenis, yaitu sabun keras dan juga sabun lunak. Sabun keras adalah sabun yang terbentuk dari NaOH. NaOH ini adalah natrium hidroksida dan ini termasuk salah satu basa kuat ya. Contohnya adalah sabun cuci. Sabun cuci begini ya. Sedangkan sabun lunak adalah sabun yang terbentuk dari KOH. KOH pun itu adalah termasuk dari basa kuat. Contohnya adalah sabun mandi dan sabun kali. Jadi ini adalah salah satu contoh reaksi saponifikasi untuk pembentukan sabun cuci. Jadi gliserol tristearat ditambahkan dengan 3 natrium hidroksida, maka hasilnya adalah natrium stearat. Ini adalah sabunnya dan juga gliserol. Reaksi kimia yang ketiga adalah reaksi hidrogenasi. Ini adalah reaksi penjenuhan lemak yang mengubah wujud lemak menjadi bentuk padat. Contoh reaksi kimia pada reaksi hidrogenasi adalah sebagai berikut. Jadi gliserol trioleat ditambahkan dengan 3 atom hidrogen. Jadi hidrogenasi adalah proses penambahan hidrogen. Nanti hasilnya adalah padatan berbentuk gliserol tristearit. Jadi ini yang awalnya berwujud lemak atau semacam liquid begitu ya, nanti akan diubah menjadi bentuk yang padat itu dengan cara penambahan atom hidrogen. Senyawa lipid itu memiliki reaksi turunan, yaitu terdiri dari atas fosfolipid dan steroid. Kalau fosfolipid itu adalah turunan lipid yang gugus hidroksi pada gliserolnya diganti dengan asam karboksilat dan asam fosfat. Jadi ini adalah gugus hidroksinya saja pada komponen gliserol itu diganti dengan asam karboksilat dan asam fosfat. Namanya adalah fosfolipid. Fosfolipid ini bersifat amfifilik yang memiliki gugus kepala fosfat dan gugus ekor. Gugus ekornya adalah lipid. Contoh dari fosfolipid adalah fosfolipid bilayen yang terdapat pada membran sel, kemudian fosfatidilkolin atau lestin, dan fosfatidiletonalamine dan fosfatidiliserin. Jadi memang susah ya. Ini adalah salah satu contoh dari fosfolipid penyusun dari membran sel. Yang selanjutnya adalah steroid. Steroid adalah turunan lemak yang tidak mengandung gugus asam lemak dan gugus ester. Jadi berbeda ya dengan fosfolipid. Kalau fosfolipid itu gugus hidroksi pada gliserolnya diganti dengan asam karboksilat atau asam fosfat. Sedangkan steroid itu tidak mengandung gugus asam lemak dan gugus ester. Steroid sebenarnya sama seperti fosfolipid, bersifat amfifilik yang tersusun atas 4 cincin karbon dengan jumlah ikatan rangka berbeda-beda dan mengikat bermacam-macam gugus. Steroid banyak ditemukan pada hormon, contohnya progesteron, estrogen, dan testosteron. Jadi steroid itu adalah kelompok lemak ya, yang kalau di dalam makhluk hidup kita temukan dalam bentuk hormon. Yang terakhir, ini adalah fungsi lipid. Jadi fungsi lipid itu yang pertama adalah sebagai sumber energi, sumber nutrisi, yang sangat penting bagi tubuh karena pembakarannya menghasilkan jumlah energi yang tinggi. Kenapa disebut jumlah energinya tinggi? Karena kalau dibandingkan dengan makromolekul yang lain seperti karbohidrat dan protein, jumlah energi yang dihasilkan oleh lipid itu jauh lebih banyak. Kalau pada protein dan pada karbohidrat, dalam satu molekulnya itu menghasilkan 4 kalori, sedangkan pada lemak, setiap satu molekul lemak itu bisa menghasilkan 9 kalori. Ini ilustrasinya ya, dalam 10 gram lemak itu bisa menghasilkan 90 kalori. Karena masing-masing 1 gramnya itu bisa menghasilkan 9 kalori, begitu. Fungsi lemak yang selanjutnya adalah dia melarutkan vitamin yang hanya larut dalam lemak. Dan juga kandungan asam lemak esensial dalam lemak itu berfungsi sebagai komponen penyusun tubuh ya. Jadi untuk menggantikan sel-sel yang rusak, untuk proses metabolisme dan lain sebagainya. Vitamin yang hanya larut dalam lemak itu misalnya vitamin A, D, E, dan K. Jadi kalau vitamin A, D, E, dan K ini dia tidak bisa larut dalam air. Sehingga agar dia bisa larut dan bisa diserap oleh tubuh, bisa difungsikan dengan baik,
maka dia harus ada komponen lemak dalam tubuh kita. Jadi makan lemak itu sebenarnya penting, tapi dalam batas yang cukup. Karena lemak itu perannya adalah melarutkan vitamin yang hanya larut dalam lemak. Bayangkan kalau komponen yang kita makan tidak ada unsur lemaknya sama sekali, maka vitamin A, D, E, dan K ini tidak bisa diserap gitu ya oleh tubuh. Lalu kerugiannya apa? Kerugiannya adalah mungkin kita bisa akan mengalami defisiensi vitamin A, defisiensi vitamin D, E, dan lain sebagainya, dan itu akan bisa menyebabkan gangguan kesehatan begitu. Jadi makan burger yang banyak lemaknya ini, jadi rotinya udah banyak lemak, dagingnya dipanggang pakai mentega, keju ini juga salah satu lemak. Wijen itu juga adalah bentuk ada lemaknya juga. Ini penting sekali-kali ya, karena memang lemak itu dibutuhkan oleh tubuh. Tapi bukan hanya makanan burger loh ya, ada banyak sekali. Dan bahkan setiap hari kita juga sudah mengkonsumsi lemak secara tidak sengaja. Bahkan kita bisa jadi jumlahnya itu melebihi dari kebutuhan tubuh yang nanti akan bisa menyebabkan gangguan obesitas gitu. Yang selanjutnya, lipid nonpolar berperan sebagai insulator listrik yang mempercepat depolarisasi gelombang sepanjang sel-sel saraf mielin. Ini adalah sel saraf kita. Sel saraf itu fungsinya adalah mengantarkan impuls dari sel satu ke sel yang lain, yang impuls itu akan disalurkan ke otak sehingga nanti berhubungan dengan saraf-saraf motor kita sehingga kita bisa bergerak, sehingga kita bisa berkedip, misalnya bisa berbicara dan lain sebagainya. Nah, agar gelombang-gelombang ini bisa lebih cepat disalurkan, maka itu perlu lemak. Lemak nonpolar ini karena dia sebagai insulator listrik. Jadi dia mempercepat depolarisasi. Jadi impuls itu yang biasanya dia jalan merambat begitu ya. Tapi karena adanya lipid, dia akhirnya melompat. Nah, proses melompat ini akan mempercepat penghantaran impuls sehingga bisa lebih cepat sampai ke otak dan bisa lebih cepat sampai disalurkan ke organ gerak kita, misalnya begitu. Yang selanjutnya, lemak disimpan dalam jaringan adiposa, di mana ia dapat berperan sebagai insulator atau selubung panas pada jaringan subkutaneus dan pelindung pada organ-organ tertentu. Ini benar ya, jadi kalau kita amati hewan-hewan yang dia tinggalnya di kutub, ternyata dia itu memiliki jaringan adiposa. Jaringan adiposa itu isinya lemak. Jaringan adiposanya itu sangat tebal sehingga dia bisa tahan terhadap suhu dingin ya, karena itu tadi lemak itu ternyata bisa digunakan sebagai insulator atau selubung panas yang itu akan membuat tubuh itu menjadi hangatnya lebih konstan kalau dibandingkan tidak tanpa jaringan adiposa gitu ya. Dan dia juga sebagai pelindung pada organ-organ tertentu. Organ apa? Seluruh organ kita, organ dalam kita ya, misalnya organ hati, organ jantung, itu ada selubung lemaknya karena ini sebagai pelindung ketika organ itu terkena guncangan atau terkena tekanan dan lain sebagainya. Maka lemak itu yang pertama kali tertekan bukan organnya, sehingga ini meminimalisir adanya gangguan pada organ-organ yang telah dilindungi oleh jaringan lemak. Akan tetapi kelebihan konsumsi lemak ini juga tidak baik karena nanti akan bisa mengganggu kinerja organ begitu ya. Tapi dalam jumlah yang cukup, lemak ini memang sangat dibutuhkan oleh tubuh sebagai pelindung organ agar tidak mudah rusak, terbentur, terkena tekanan, dan terkena gangguan yang lain. Yang selanjutnya, lemak itu sebagai komponen struktural membran sel. Iya jelas, karena seperti yang sudah disebutkan di slide sebelumnya, bahwa komponen membran sel itu adalah fosfolipid bilayer. Jadi memang gabungan dari fosfa dan lipid ya. Fosfolipid ini adalah salah satu lemak kompleks, lipid kompleks ya. Dan dia itu ada di dalam seluruh membran sel yang ada di dalam tubuh kita. Karena sel itu adalah struktur kecil penyusun makhluk hidup, maka setiap tubuh kita atau tubuh hewan ataupun tubuh tumbuhan ya, atau sel-sel makhluk hidup yang lain yang lebih kecil, misalnya paramecium, euglena, dan lain sebagainya, makhluk-makhluk kecil itu semuanya memiliki lemak fosfolipid di dalam membran selnya karena memang semua membran sel itu kebanyakan terbuat dari fosfolipid bilayer. Nah, yang selanjutnya, kombinasi lipid dan protein atau lipoprotein ini juga adalah salah satu lemak kompleks berperan sebagai pengangkut lipid di dalam darah. Ini benar sekali hal ini karena untuk mentransportasikan lipid ke lokasi tertentu ya, itu maka dibutuhkan darah. Nah, darah ini tidak bisa mengangkut lipid kalau tidak ada lipoprotein. Dan lipoprotein ini adanya juga di dalam membran sel. Lipoprotein itu
Dia adanya di dalam membran sel itu gabungan dari lipid dan juga protein. Ini juga termasuk lemak kompleks. Kalau kita lihat susunan dari membran sel, di sini ada glikoprotein. Oh, nggak ada hubungannya ya sama lipid ini. Glikolipid, berarti lipid itu berhubungan dengan glukosa. Dia akan berikatan secara kuat dengan glukosa. Lalu apa fungsinya glikolipid? Ternyata glikolipid ini fungsinya sebagai untuk aktivasi sel imun. Karena kan glikolipid ini dia fungsinya sebagai penanda khusus sel, atau istilahnya sel khusus itu memiliki glikolipid atau struktur glikolipid tertentu. Jadi kalau ingin tahu bahwa sel itu adalah sel tubuh ataupun sel dari pembawa penyakit, maka tubuh akan langsung mengenali karena memang glikolipidnya berbeda. Ketika glikolipid itu dari sebuah sel penyakit, maka sel imun tubuh kita ini akan langsung mengenali dan akan langsung menyerang si sel pembawa penyakit tersebut. Jadi memang lipid ini fungsinya sangat banyak sekali gitu. Oke, thank you. Ini adalah kuliah lipid kali ini. Barangkali teman-teman ada yang ingin didiskusikan, ada pertanyaan atau tanggapan yang lain, boleh sekali share di kolom komentar. Nanti akan saya jawab satu persatu sesuai dengan kemampuan saya. Semoga kuliah ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di perkuliahan tatap muka minggu depan, insya Allah. Semoga kita ada kesempatan untuk tatap muka. Semoga bermanfaat, tetap semangat terus, jaga kesehatan, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.